Kiai itu kan kado spesialnya doa. Saya dengan sekian ratus santri saya, begitu dia lahir, langsung kita doakan di pondok. Sempat ngadain ratiban juga pada saat Ya, langsung kita sholawatan di pondok. Dan tadi model saya itu kalau saya mau bikin acara gitu, saya nggak harus cari muka ngomong orang nih. Ya sudah, lakukan saja gitu. Enggak, bro, aku tak sholawatan untuk anakmu ya, itu namanya orang cari-cari. Gitu. Kalau saya langsung. Dulu si Raffi anaknya lahir, saya langsung sholawatan di pondok. Si Rizky Bilar sama. Dan sampai hari ini saya nggak pernah ngomong si Raffi. Mungkin kalau Raffi nonton itu nanti kaget. Dulu langsung kita sholawatan, sedekah untuk teman-teman santri, sudah. Bagi saya amal baik selama kita mampu, ya kenapa enggak? Ya sendiri maksudnya ketika Atta mau melahirkan itu sempat minta. Saya malah kontak dengan Mas Anang, karena mungkin Atta kan juga pasti sebagai orang tua kan dia pasti terlalu sibuk, tegang kan masuk rumah sakit, maka saya juga tahu kalau saya kontak malah khawatir membebani dianya, saya nggak kontak, maka saya justru kontak sama kakeknya, Bos doain ya. Karena memang kita lebih intensif. Karena saya tahu kalau seorang suami istrinya mau melahirkan sepanik apa sih gitu. Apalagi segala saat. Jadi gitu. Gus, sekarang tentang ini Gus. Akikah ini kan bisa dibilang masih kontroversial ya. Sebagian besar bilang ya begitulah, ada sebagian besar orang Islam yang bilang akikah itu bisa. Jadi akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, mendekati wajib lah, tapi nggak wajib. Lah, pentingnya akikah di mana? Disebutkan al-waladu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadekan dengan akikahnya. Lah, akikah itu sebagai penebus dari pegadaian. Lah, contoh begini, saya punya HP, Anda punya kamera. Kamera itu kamu gadekan, maka status kamera itu milik kamu, kamu tidak bisa menggunakan kamera itu. Lah, anak yang tergadekan apanya ketika belum diakikoi sama orang tuanya? Yang digadekan adalah doanya. Maka kalau orang tuanya sebenarnya mampu memberikan akikoh kepada anak, kok orang tua nggak mau mengakikoi, itu doa sang anak dipanjatkan oleh seorang anak itu tidak bisa nyampe kepada orang tuanya. Lah, nebusnya pakai apa? Pakai akikoh dengan memotong seekor kambing kalau cewek, kalau cowok 2 ekor kambing. Saya sendiri biasa, sejak dulu lahirnya si Arsi, anaknya Mas Anang yang cewek, kemudian si Arsa, itu saya akikoi di pondok. Saya potongkan kambing. Bahkan dulu kalau si Arsi itu saya sempat motong kambing 5. Terus kemudian si Arsa sama. Lah ini nanti si Amina pun tanpa atau diminta atau tidak sama si Atta, karena itu saya tanggal pas pengajian besok di pondok kita juga akan motong kambing akikoh untuk si Amina. Karena saya dari dulu Mas Anang, bro akikoh ya tak motong kambing di sana. Dan itu kita sendiri yang mengeluarkan. Berapa ekor? Ya paling besok saya memotong sekitar 4 atau 5 kambing. Satu itu kan minimal untuk cewek, salah sahnya saja itu. Tapi semakin banyak kan kalau saya jamaahnya banyak kan untuk nyuguh jamaah. Tapi saya niatkan untuk akikohnya si Amina. Nanti sekalian saya mau memotong kambing itu, saya niatkan untuk akikohnya si Amina, terus kemudian babynya si Raffi, sama babynya si Rizky Bilar. Saya mau motong itu, kalau cowok, cewek, berarti kan saya minimal harus 5, karena cowok kan 2. Nah, si Rizky Bilar juga 2, terus si Amina 1, 2, 6 lah, nanti saya potong. Saya niatkan untuk akikoh itu. Biar semuanya sama. Rencana kapan untuk saya rencana tanggal 26. Akikoh itu kan baiknya adalah hari ke-5 atau hari ke-7 atau semampunya. Saya kebetulan tanggal 26 Maret ada pengajian di pondok, sekaligus saya niatkan untuk akikoh ketiga bayi ini. Dan saya nggak perlu ngomong sama mereka kok. Kan sah-sah kita mengikuti tahadus bin nikmah. Kita ikut bahagia kan boleh-boleh saja. Gus, Atta sendiri menyiapkan 8 kambing dengan berat total itu sesuai dengan tanggal lahirnya 222. Nah, maksudnya kan sebenarnya satu aja sudah cukup ya Gus.
gitu. Satu itu merupakan syarat sah saja. Nah, kalau dia mau akikoh 1000 juga boleh. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau secara agama kan akikohnya bayi laki-laki 2, kalau perempuan 1. Itu kan syarat sahnya saja. Lebih dari itu juga nggak apa. Semakin banyak semakin bagus kan, dan nilai sedekah di dalamnya. Nah, ya, jadi kalau itu dianggap ibadah biasa-biasa saja salah, karena itu memang ketentuan dari Kanjeng Nabi. Sampai tadi disebutkan anak itu tergantikan dengan akikahnya. Maka kalau saya mensarankan kepada kita semuanya, Anda punya kemampuan, punya rezeki, ya ada uang ya akikoh gitu loh. Jangan ditunda-tunda. Makanya disebutkan di yaum hari kelahirannya, atau hari kelimanya, atau hari ketujuhnya, atau semampunya. Pada saat nanti kemungkinan kan katanya hari Jumat ini Gus akan hadirkah? Sekarang gini loh ya, artinya saya tuh paling repot soal waktu. Ini sih saya baru pulang dari Balikpapan, dari Kutai. Ini besok saya harus ada acara, tanggal 4 saya udah terbang lagi. Jadi saya pengen tengok saja, saya janji sama si Rizky Bilar untuk tengok si anaknya, belum kesampaian sampai hari. Jadi rasanya malu, mau telepon tuh malu gitu loh. Karena saya nggak bisa hadir secara fisik. Secara fisik. Cucu kalau Gus. Kalau si kemarin kan gini, semalam saya di Samarinda. Tadi pagi saya mau ke bandara itu, ada ibu nyamperin, wah Gus minta foto. Selamat ya, tambah cucu. Kan saya kaget. Loh, cucu mana Bu? Kan Aurel melahirkan. Oh ya terima kasih Bu, doain ya bayinya si Aurel. Jadi di luar itu karena kedekatan kita mungkin dengan keluarganya Mas Anang itu ya, saya dianggap mbahnya. Ya belum secara usia ya belum pantas jadi mbah, masih ganteng kan. Tapi itu artinya bahwa kelahiran si Aurel di si baby Aminah ini menarik perhatian seluruh orang Indonesia. Sampai saya yang orang jauh saja dianggap mereka tahu gitu dengan kelahiran bayi ini. Saya bikin luar biasa. Kado spesial atau Gus yang sudah disiap? Kia itu kan kado spesialnya doa. Saya dengan sekian ratus santri saya, begitu dia lahir langsung kita doakan di pondok. Sempat ngadain ratiban juga pada saat ya itu. Langsung kita sholawatan di pondok. Dan tadi model saya itu kalau saya mau bikin acara gitu, saya nggak harus cari muka ngomong orangnya. Ya sudah lakukan saja gitu. Enggak, bro, aku tak sholawatan untuk anakmu, ya itu namanya orang cari-cari. Ya, gitu. Kalau saya langsung. Dulu si Raffi anaknya lahir, saya langsung sholawatan di pondok. Si Rizky Bilar sama. Dan sampai hari ini saya nggak pernah ngomong si Raffi. Mungkin kalau Raffi nonton itu nanti kaget. Dulu langsung kita sholawatan, sedekah untuk teman-teman santri, sudah. Bagi saya amal baik selama kita mampu, ya kenapa enggak? Dan nggak cuma taman artis ya, jamaah saya bilang, bah ini kita punya anak nggak mampu diakikoi, boleh nggak kalau aku pas motong kambing diakikoi atas nama anak saya? Saya bisa. Besok kalian teman-teman media ini, Gus aku mau akikoh, nggak punya ya, buat diakikoi di pondoknya Gus, minta pas ada acara, ya tak potongin kambing di pondok atas nama anakmu kan bisa. Karena kamu punya anak, bah kalau nonton kambing buat akikoh atas nama anakku bisa. Karena saya kebiasaan motong kambing, saya suka motong kambing, dan setiap saat. Daripada nggak ada niatnya kan, ya kan niatnya akikoh untuk anakmu kan bisa. Kira-kira begitulah.